طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah selesai membahas dua tingkatan agama. Pertama Islam beserta rukun-rukunnya yang 5. Kedua iman beserta rukun-rukunnya yang 6. Terakhir kita sudah membahas rukun iman yang ke-6 yaitu iman kepada takdir. Dan poin terakhir adalah beberapa keyakinan yang menyimpang dari keimanan kepada takdir. Kita lanjut kepada level ketiga dari agama ini yaitu ihsan. 3 level agama ini diambil dari hadis Jibril. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat putih, pakaiannya sangat hitam, rambutnya, lalu bertanya tentang 4 hal. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Tentang Islam dijawab, lahir rukun Islam yang 5. Tentang iman dijawab, lahir rukun iman yang 6. Nah, lalu yang ketiga tentang ihsan. Lalu 3 hal ini, Islam, iman, dan ihsan disebut oleh para ulama sebagai 3 tingkatan di dalam agama. Tingkatan yang pertama yang terendah adalah Islam, itu hanya bermakna amalan-amalan zahir. Makanya semua rukun Islam adalah amalan zahir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, amalan zahir. Terus mengerjakan sholat, saum, zakat, haji, semua amalan zahir. Dan ketika ditanya tentang iman oleh Nabi SAW dijawab, 6 rukun iman ini semuanya amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir. Semuanya amalan batin. Iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, adapun ihsan adalah gabungan dari kedua-duanya, sehingga level ihsan adalah level tertinggi dalam agama. Apa makna ihsan? Makna ihsan kata muallif pengarang kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, al-ihsanu lughatan ijadatul amal wa itqanuhu wa ikhlasuhu. Ihsan itu artinya memperbagus amalan, menyempurnakannya, dan mengikhlaskannya. Kalau seseorang ketika beramal, amalannya diperbagus, disempurnakan,
dan ikhlas, orang itu telah berbuat ihsan. Itulah makna ihsan secara bahasa. Adapun ihsan secara istilah syar'i diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini level pertama dari ihsan. Ihsan nanti ada dua level. Level pertama beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Oleh para ulama kemudian ini disebut level musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Maknanya seolah-olah menyaksikan Allah dan kekuasaan. Level kedua, fa'in lam takun tara fa'innahu yara. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka dia yang melihatmu. Level ini disebut level muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Lahirnya ataupun batinnya. Level pertama kita yang seolah-olah melihat Allah. Level yang kedua Allah yang melihat kita. Jadi dari sinilah para ulama menyimpulkan apabila Islam dijelaskan hanya menyangkut amal-amal zahir, iman hanya menyangkut amal-amal batin, maka ihsan tahsinul zahiri wal batin. Ihsan itu memperbagus kedua-duanya. Amalan zahirnya diperbagus, amalan batinnya diperbagus. Amalan zahirnya tata cara sholatnya, cara mengangkat kedua tangan, cara sedekap, cara ruku, cara sujud, cara duduk, kalau itu sholat. Kalau itu saum, maka selama saumnya dia menjauhkan diri dari semua yang merusak saum, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Mengisi selama saumnya dengan ibadah, dengan banyak sholat, baca Quran, zikir, doa, infak, sedekah dan seterusnya. Diperbagus aspek zahirnya, aspek batinnya juga diperbagus, menyangkut niatnya diperbagus, ikhlas karena Allah. Menyangkut kalau itu sholat, doa, baca Quran, zikir, kekhusyuannya. Ada penghayatan terhadap apa yang dibaca, ya. Dan seterusnya, lahirnya, batinnya diperbagus, itulah ihsan. Makanya ihsan itu paling tinggi di antara level agama, lebih tinggi daripada iman dan Islam, karena ihsan itu adalah aspek supernya dari Islam dan iman. Memperbagus aspek amalan zahir dan amalan batinnya. Maka disebut wa majmu'u dzalika huwaddin. Perpaduan terbaik antara Islam dan iman, inilah yang disebut dengan agama. Nah, perbedaan makna Islam, iman, ihsan. Dengan diartikan Islam hanya amalan zahir, iman hanya amalan batin, ihsan perpaduan antara kedua-duanya, memperbagus amalan zahir dan amalan batin, sehingga tiga istilah ini dengan makna berbeda, dengan catatan kalau ketiga-tiganya bersatu dalam satu konteks pembahasan. Dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan. Seperti hadis Jibril ini. Hadis Jibril ini kan panjang. Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan.
dijawab dengan jawaban yang berbeda. Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin, ihsan perpaduan antara kedua-duanya. Kenapa beda antara Islam dengan iman dari segi makna? Karena dua-duanya dibahas dalam satu konteks pembahasan. Tapi kalau Islam, iman, ihsan ini masing-masing berdiri sendiri, Islam disebut menyendiri dalam satu kalimat, tidak disatukan dengan iman. Iman umpama ada di kalimat lain, tidak menyatu dengan Islam. Maka maknanya menjadi sama. Islam sinonim dengan iman, iman sinonim dengan Islam. Kata yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak. Kalau berpisah maknanya sama, kalau bertemu maknanya berbeda. Lahir satu ungkapan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa, kalau kedua kata ini berkumpul bertemu di satu kalimat atau di satu pembahasan maknanya berbeda. Tapi kalau kedua-duanya terpisah maknanya sama. Contohnya Islam dengan iman. Contohnya al-haul dan al-quwah. La haula wa la quwata illa billah. Contohnya al-bir dan taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kadang al-bir dengan al-taqwa disebut dua-duanya dalam satu kalimat. Kadang-kadang masing-masing. Kalau bertemu maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah Allah. Takwa artinya menjauhi larangan Allah. Tapi kalau takwa berdiri sendiri, makna takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau bir umpamanya disebut sendirian, maka maknanya sama dengan takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begitu juga al-haul dan al-quwah. Al-haul dan al-quwah maknanya kemampuan. Tapi kalau bertemu al-haul dan al-quwah seperti la haula wa la quwata illa billah, maka maknanya beda. Al-haul adalah kemampuan untuk meraih hal yang maslahat, yang manfaat. Al-quwah artinya kemampuan untuk menolak semua yang madarat. Beda maknanya. Walaupun sama-sama kemampuan, tapi beda apanya bidangnya, beda masalahnya. Tapi kalau kedua-duanya berpisah, al-haul disebut menyendiri dalam satu kalimat, al-quwah di kalimat lain, maka maknanya sama. Dua-duanya kemampuan secara umum, baik untuk meraih manfaat ataupun untuk menolak madarat. Nah, sama dengan Islam dan iman. Kalau dua-duanya terpisah, maka maknanya sama, iman dan Islam sama. Tapi kalau dua-duanya bertemu, maka maknanya berbeda. Contoh, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkata orang Arab Baduy, kami telah beriman. Jawab oleh Muhammad, kalian belum beriman. Tapi katakanlah kami baru Islam. Baru Islam tapi belum iman. Maknanya Islam dengan iman beda. Iman lebih tinggi. Ya. Termasuk dalam salah satu doa sholat jenazah setelah para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan ini dibaca setelah takbir ketiga. Setelah Allahumma gfirlahu warhamuhu wa'afihi wa'afu anhu sampai akhirnya wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Terus baca doa ini masih setelah takbir ketiga. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unthus. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami. Maksudnya dipanjangkan hidupnya, usianya. Fahiyya alal Islam, hidupkan dia di atas Islam.
Wa man tawaffaitahu minna, siapa saja orang yang akan engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Kalau hidup di atas Islam, kalau wafat di atas iman. Ini tidak bertolak belakang dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena ini Islam maknanya mencakup iman. Tapi kalau di sini Islam dan iman dua-duanya disebut, maknanya berbeda. Islam hanya amalan zahir, iman hanya amalan batin. Kalau orang dipanjangkan hidupnya, hidupkan dia di atas Islam, maknanya biar amalan zahirnya mengamalkan amalan-amalan yang kau perintahkan. Tapi kalau orang mau mati, matikan di atas iman, karena setelah mati amalan zahir nggak manfaat, nggak bisa melakukan amalan zahir lagi setelah kematian. Yang ada hanyalah amalan batin, membawa imannya sampai ke alam kubur. Itulah perbedaan iman dengan Islam kalau dua-duanya berjumpa di dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan. Islam hanyalah amalan zahir saja, iman hanyalah amalan batin, ihsan memperbagus kedua-duanya. Diperbagusnya amalan zahir, diperbagusnya amalan batin, itulah ihsan. Sehingga ihsan level tertinggi dalam agama di atas Islam dan iman. Ihsan ada dua level. Maksud pembahasan di pasal ini adalah Nabi SAW menafsirkan ihsan, menjelaskan ihsan dengan penjelasan yang tak bisa dijelaskan oleh makhluk manapun selain beliau, selain Nabi SAW. Karena Allah telah memberikan keistimewaan, kemampuan khusus kepada Nabi SAW yang disebut dengan jawami'ul kalim. Bahasa kitanya singkat tapi padat. Bahasa kitanya jawami'ul kalim itu penjelasannya itu sederhana tapi maknanya dalam. Orang Sunda bilang bener. Apa bener? Lawannya hapa. Bener itu kalau padi sudah tua, ya sudah saatnya dipanen, itu ada isinya. Apa isi dari padi? Beras. Kalau sudah ada isinya, namanya bener, artinya berisi itu. Kalau belum ada isinya, kalau padi masih muda gitu ya, masih hijau warnanya, nggak ada isinya, disebut hapa. Hapa itu sesuatu yang tidak ada isinya, cuma cangkang. Perkataan Nabi benar, selalu berisi, bermanfaat gitu. Nah ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Kalimatnya indah, maknanya mendalam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ala ma ya'ni. Gitu kan? Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tak ada manfaatnya. Kalimatnya sederhana, simple, indah tapi mendalam. Hadis-hadis Nabi SAW, kalimat-kalimatnya indah tapi maknanya sangat mendalam. Itu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Dan itu kekhususan bagi Nabi SAW. Termasuk ketika menjelaskan ihsan. Beliau menerangkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Islam itu kamu beribadah kepada Allah. Ingat, ihsan beribadah kepada Allah. Nggak boleh ihsan kepada Nabi Muhammad SAW dengan makna seperti ini. Karena maknanya ibadah. Ibadah kepada Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita.
Maka nggak bisa. Ini ihsan kepada Nabi Muhammad. Loh, berarti ibadah dong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah wafat. Ketiga, Nabi nggak mengawasi kita sekarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di alam barzakh, di Ar-Rafiqul A'la. Tapi tidak ada keterangan Nabi dan para Nabi yang lainnya mengawasi kita di alam barzakh. Enggak. Itu perkara gaib. Ya boleh diyakini kalau tidak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau beliau masih hidup, walaupun beliau di depan sendirian, jadi imam sholat, beliau bisa melihat kondisi makmumnya di belakang. Walaupun matanya ke depan, tapi bisa melihat kondisi makmum. Iya, ini kekhususan bagi beliau. Ada hadisnya, ada kan gitu. Tapi beliau tidak bisa mengetahui apa yang ada di tempat yang jauh yang dialami oleh sahabat-sahabatnya kecuali kalau ada wahyu. Apalagi kalau beliau sudah wafat masuk ke alam barzah, tidak ada keterangan beliau mengawasi kita, enggak ada. Jangan salah menerapkan ihsan. Ihsan itu kepada Allah, ibadah. Kalau saya mah ihsan kepada Nabi Muhammad SAW musyrik karena ihsan itu berarti ibadah. Ihsan kepada Allah berarti ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau ihsan kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat berarti beribadah kepada Nabi SAW yang sudah wafat. Musyrik itu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sengaja saya ini jelaskan karena ada orang yang menyatakan ketika menyatakan saya nyupir Nabi ada di sampingnya gitu, dikritik. Oh ini bukan berarti yang sebenarnya tapi ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi melihatnya. Ah, ihsan itu ibadah loh. Nggak boleh ya. Jadi dalam hadis ini kata mu'alif fa akhbara anna martabatal ihsan ala darajatain wa anna lil muhsinin fil ihsan maqamain mutawafitain. Di dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa tingkatan Islam itu ada dua level dan otomatis orang-orang muhsin itu subjek dari ihsan. Itu ada dua kedudukan. Adapun level pertama dan ini level tertinggi di antara dua level ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini disebut dengan maqam al-musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Maknanya engkau beramal dengan dengan kualitas amalan seolah-olah engkau melihat mengetahui Allah dengan hatinya. Yang melihat itu mata hati, bukan mata apa? Mata kepala. Apa mata hati? Ilmu. Mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan semendalam mungkin. Dengan cara apa? Memahami asma dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama. Disebut al-asma'ul husna. Memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi. Yang sifatnya nggak ada yang menyamai dari kalangan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi mendengarnya beda. Allah melihat, makhluk melihat, tapi melihatnya beda, jangan disamakan. Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya beda, jangan disamakan. Nah, seperti itu. Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Kenali Allah melalui nama-namanya. Dan mengenal Allah melalui nama-namanya harus melalui penjelasan ahlinya. Jangan diotak-atik oleh kebodohan kita. Umpamanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apanya Ar-Rahman Ar-Rahim teh? Lalu diotak-atik oleh otak kita yang bodoh. Wah, nanti akan dangkal, akan salah menyimpang. Nanti keliru kalau diotak-atik dengan otak.
Memahami ayat Allah yang berkaitan dengan sifat Allah seperti umpamanya fanasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Oh, Allah suka bersifat lupa. Tuh, itu kalau kalau orang itu memahami makna ayat tentang sifat Allah dengan otak tanpa ilmu, akhirnya keliru. Padahal para ulama menjelaskan nasia bisa bermakna atarak, bisa bermakna algha. Atarak itu meninggalkan, algha itu mengabaikan. Saya punya teman, pas dia ada hajat nikah atau menikahkan, saya nggak diundang. Dia sudah melupakan saya. Dia ingat nggak ke kita? Ingat. Kenapa dianggap melupakan, mengabaikan atau meninggalkan? Ketika orang kafir di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal waktu di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Wakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah. Dulu ketika datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu melupakan ayat-ayat kami. Apa melupakan di sini? Mengabaikan, meninggalkan. Bukan tidak ingat, kan dijelaskan nih ayat Allah. Oh, nggak ingat, kan baru dijelaskan. Makna dilupakan teh di sana diapakan? Diabaikan, ditinggalkan, cuek kepada ayat Allah setelah disampaikan. Ingat, ingat pasti. Sehingga makna lupa di sana mengabaikan atau meninggalkan. Kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian juga kamu pada hari ini dilupakan. Apakah maksudnya Allah lupa kepada hamba ini? Bukan, kan lagi dialog masa lupa. Tapi dilupakan di sana, diabaikan, ditinggalkan. Tidak dimuliakan, tidak dilayani dengan semestinya. Itu penjelasan para ulama. Secara bahasa begitu, diperkuat dengan ayat dan hadis tadi begitu. Tapi kalau orang memahami ayat dengan otaknya yang kosong dari ilmu seperti ilmu para ulama, ya akhirnya bingung. Masya Allah lupa sih. Akhirnya lupa bisa ditakwil dengan makna lain. Takwil itu karena kekosongan otaknya dari ilmu yang dimiliki oleh para umat. Takwil itu akhirnya ya. Fahami nama dan sifat Allah menurut penjelasan para ulama. Setelah tahu ilmunya, ilmu itu kan tempatnya di hati. Hati untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Calon ahli neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam dengan manusia dan jin. Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati tapi tidak dipakai memahami. Hati itu untuk memahami. Ilmu masuk ke hati tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dan kitab yang membahas sifat Allah banyak. Ada yang kita bahas di setiap Kamis pagi di sini. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, susunan Syekhul Islam. Itu tentang sifat-sifat Allah. Lum'atul I'tiqad. Itu tentang sifat-sifat Allah. Qawaidul Muthla. Itu tentang sifat-sifat Allah. Nah, yang setiap hari Selasa pagi di Masjid An-Nafi Dago kita membahas tentang fiqih al-asmaul husna. Itu tentang nama-nama dan sifat Allah. Dibahas setiap nama Allah dan sifatnya dirinci berdasarkan rujukan kepada para ulama yang ahli di bidang itu. Oh, tahu bahwa Allah itu sifatnya begini, begini, begini. Hatinya faham tentang Allah sehingga seolah-olah hatinya itu melihat Allah. Ini disebut maqam musyahadah. Dan ini level tertinggi dari ihsan. Kalau kita memahami nama dan sifat Allah dengan kebodohan kita keliru. Coba. Salah satu di antara sifat Allah
adalah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Apa artinya? Maha pencipta. Ada nggak pencipta lain selain Allah? Tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Tapi bagaimana dengan ayat bahwa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barokah Allah, ahsanul khaliqin, dia sebaik-baik pencipta. Pencipta terbaik. Kalau disebut pencipta terbaik, maknanya ada pencipta-pencipta lain, ya enggak? Tapi level kualitas ciptaannya di bawah Allah Azza wa Jalla. Allah yang terbaik. Nah, bisa-bisa dari ayat ini difahami ada pencipta lain selain Allah. Kalau disebut Allah sebaik-baik pencipta, berarti ada pencipta lain. Kan gitunya. Gimana memahami ini ongkoh? Apa ongkoh? Katanya Allah itu satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain. Tapi ada isyarat, ada pencipta lain selain Allah. Dari kalimat Allah itu ahsanul khaliqin, pencipta terbaik. Berarti ada yang lain yang menciptakan. Apakah maknanya benar begitu? Iya, benar. Oh, kalau itu ada pencipta lain. Itu kalau kita memahami dengan akal, dengan otak yang kosong dari ilmu. Tapi kalau kita membaca penjelasan para ulama, baru kita paham. Ternyata makna al-khalaq ada dua. Pertama, al-khalaq itu menciptakan dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada tanpa contoh sebelumnya. Berkreasi. Tadinya sesuatu tidak ada, lalu dibuat jadi ada tanpa ada contoh. Itu makna dari menciptakan yang pertama. Makna pertama dari menciptakan. Yang kedua, makna menciptakan yang kedua adalah at-taqdir. Mentakdirkan maknanya menetapkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab Fiqh al-Asma'ul Husna membahas ini. Lalu dikutip ayat, hadis dan syair dalam bahasa Arab yang menggunakan kata-kata khalaq, khalaqa yakhluqu, tapi dengan makna menetapkan. Manusia bisa menetapkan, bisa membuat rencana, planning begini-begini. Cuma kalau Allah menetapkan pasti dilaksanakan. Kalau manusia menetapkan pasti dilaksanakan? Enggak. Bisa dibatalkan karena pertimbangan tertentu, bisa dirubah karena pertimbangan tertentu, bisa dipending nanti, gitu ya. Macam-macam, itu perbedaannya. Makanya apa yang ditetapkan oleh manusia tidak sebaik apa yang ditetapkan oleh Allah. Menetapkan itu disebut khalaqa yakhluqu. Ini yang dimaksud fatabarakallahu ahsanan khaliqin. Maha barakah Allah ahsanan khaliqin, maknanya sebaik-baik yang menetapkan. Oh, jadi paham kita bahwa mencipta khalaqa tidak berarti selalu menciptakan, tapi bisa dengan makna menetapkan. Seperti nasya, bisa bermakna lupa, bisa bermakna apa tadi? Meninggalkan atau mengabaikan. Begitulah penjelasan para ulama tentang bahasa. Maka merujuklah ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya. Kalau nggak tahu jangan diotak-atik dengan kebodohan, nanti salah, nanti keliru gitu. Inilah perlunya kita ngaji membahas kitab. Makanya kajian-kajian kita selalu pembahasan kitab kalau yang rutin ya. Kecuali kalau yang insidental sekali-kali
tablik akbar, tidak berkesinambungan tematik, ya, tapi tetap isinya tidak lepas dari kitab. Karena dari kita para ulama kita bisa tercengang, wah penjelasan para ulama itu banyak hal yang tadinya tidak kepikiran oleh kita, tidak terfahami. Setelah menelah, oh terfahami, ternyata begitu-begitu. Untung saja dalam membahas agama ini merujuk ke ahli. Jangankan urusan agama atau ya, urusan dunia wajib merujuk ke ahlinya. Coba umpamanya dalam masalah kesehatan. Kita mendengar istilah penyakit masuk angin. Kita akan fokus kepada istilah masuk angin. Kebayang ada angin masuk ke perut tuh. Ya enggak? Dari mana ini angin? Oh mungkin melalui pori-pori. Kan kulit ini ada bolong-bolongnya, pori-porinya. Masuk ke sana tuh. Masuk ke lambung, mual aja. Kan gitu. Kebayangnya oleh orang bodoh gitu tuh. Maksudnya orang bodoh tentang kesehatan. Fokusnya kepada istilah masuk angin. Ada angin yang masuk. Coba tanya ke dokter, ke ahli kesehatan. Betul nggak kalau masuk angin itu ada angin dari luar masuk? Apa jawabnya? Kalau angin bisa masuk dari luar ke dalam, bocor atau iya. Kalau angin bisa masuk berarti cairan di dalam juga rembes keluar atunya. Bahaya itu gitu. Bukan itu. Masuk angin hanya istilah saja. Yang hakikat penyakit yang sebenarnya bukan karena disebabkan oleh adanya angin dari luar masuk ke dalam. Akhirnya apa? Dikerok supaya angin keluar. Lalu disimpulkan warna angin itu ternyata merah. Setelah dikerok tuh warna merah keluar, sembuh kan gitunya. Itu kalau di otak-atik dengan otak yang kosong dari ilmu kesehatan. Begitu tuh, apalagi ilmu agama. Lebih berbahaya lagi. Jadi level pertama dari ihsan adalah level musyahadah. Artinya menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Dan itu lahir dari ilmu. Kan hati ini tempatnya ilmu, alat untuk memahami ilmu, belajar ilmu tentang nama dan sifat Allah masuk ke hati, hati mengetahui sifat-sifat Allah seperti yang Allah terangkan tentang dirinya dalam wahyunya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Rabbku melalui informasi dari Rabbku tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku nggak akan pernah mengenal dirinya. Bagaimana kita umpamanya mengenal seseorang yang jauh hanya lewat telepon gitu ya. Dia namanya siapa, laki atau perempuan, lahir di mana, usia berapa, pendidikan apa. Kita nggak mungkin tahu tentang dia kecuali informasi yang benar dari dia. Kan gitu ya, kita nggak melihatnya. Kamu namanya siapa? Fulan atau fulana. Lahir di mana dia? Tinggal di mana? Usia berapa? Pekerjaan apa? Pendidikan gimana? Baru kita kenal dia. Oh gitu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu Allah, gaib. Bagaimana mengetahui Allah? Jangan diraba-raba. Kalau umpama kita telepon dengan orang, dari suaranya kira-kira usianya segini nih. Dari suaranya kira-kira cantik atau ganteng atau jelek. Dari suaranya kira-kira pendidikannya selevel apa. Bisa dikira-kira begitu? Enggak. Perkiraannya akan jauh dari kenyataan. Itu tentang orang, apalagi tentang Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah dengan otak, dengan akal, nggak bisa sampai. Nggak akan bisa benar. Kenali Allah melalui informasi tentang Allah dari diri Allah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus Quran Sunnah itu kan dengan bahasa Arab, dengan apa namanya,
Milih sastra yang super tinggi, fahami melalui penjelasan ahli. Jangan hanya dari terjemah kemudian difahami oleh kebodohan, atau hanya mengetahui bahasa Arab dasar tapi tidak memahami ilmu balaghah, ilmu sastra Arabnya, lalu dengan bekal bahasa Arab ala kadarnya dia fahami ayat Allah terutama yang menyangkut asma dan sifat Allah. Keliru, salah nanti. Dan contoh yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat-sifat Allah ditolak hanya karena nggak masuk otak, nggak masuk akalnya. Lalu menetapkan sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Dengan otak lagi, dengan akal lagi. Ini berbahaya ya. Jadi yang pertama adalah musyahadah. Seolah-olah kita menyaksikan Allah dengan hati karena hati sudah dipenuhi ilmu tentang nama dan sifat Allah. Maka berkata ma'alif, "Faman 'abadallaha azza wa jalla ala istihdari qurbihi minhu wa iqbalihi alaihi wa annahu baina yadayhi ka'annahu yara, aujaba lahu dzalikal khasyah wal khauf wal haibah wat ta'zim." Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan meyakini dekatnya Allah dengan dirinya, dia fokus menghadap kepada Allah dengan ilmunya. Dia merasa seolah-olah berdiri di hadapan Allah, seolah-olah dia melihatnya. Melihat dengan mata hatinya karena dipenuhi ilmu, maka pasti akan melahirkan khasyah, khauf, haibah, dan ta'zim. Akan muncul rasa takut kepada Allah. Akan muncul rasa haibah, akan muncul ta'zim, akan muncul mahabbah, akan muncul roja, akan muncul ikhlas, akan muncul tawakal, akan muncul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Karena tahu, Allah tahu lahir dan batin kita. Allah selalu mengawasi kita. Allah begitu agung, kita mengagungkan Allah. Allah maha dahsyat azabnya dan maha pencemburu. Lahir rasa takut yang mendalam kepada Allah. Allah maha baik, maha pemberi. Lahir rasa cinta kepada Allah dan seterusnya. Bayangkan ilmu kita yang bersumber dari hati tentang Allah melahirkan beragam sikap yang sangat positif kepada Allah. Lahirnya keikhlasan, lahirnya muraqabah, merasa diawasi, lahirnya rasa takut, cinta, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu lahir karena ilmu kita tentang Allah. Seolah-olah kita menyaksikan. Betul, menyaksikan dengan ilmu yang ada dalam hati. Inilah maqam musyahadah dan inilah maqam tertinggi. Ini yang pertama. Yang kedua disebut maqamul ikhlas. Maknanya apa? Huwa ayya'malal abdu ala istikhdari musyahadatillahi iyah wa tila'ihi alaihi wa qurbihi min. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi amalihi wa 'amila alaihi fa huwa mukhlisun lillahi ta'ala. Lianna istihdarahu dzalika fi amalihi yamna'uhu minal iltifat ila ghairillah wa iradatihi bil amal. Wa hadzal maqam huwal wasilatu al musilatu ilal maqamil awwal. Ini luar biasa penjelasan para ulama. Karena apa? Karena penghayatan pendalaman mereka tentang Al-Quran Sunnah, terutama tentang sifat dan nama Allah SWT. Kedua maqam ikhlas yaitu seorang hamba beramal dengan keyakinan Allah menyaksikan dirinya, melihat dirinya, dekat dengan dirinya, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Kami yang telah menciptakan manusia, makanya kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Tahu tuh. Tidak hanya mengawasi lahir, mengawasi batin. Isi hati Allah tahu. Nah, ini makam ikhlas karena dari keyakinan ini tahu bahwa Allah menelaah melihat hati. Siapapun hamba yang meyakini bahwa Allah melihat isi hati, pasti dia akan beramal karena Allah. Pasti orang itu akan beramal pertama ikhlas karena Allah, kedua fokus hanya kepada Allah, karena kesadaran dan keyakinan inilah yang menghalangi dia dari berpaling kepada selain Allah, yang menghalangi dia untuk meniatkan niat-niat lain dengan amalnya kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud maqam ikhlas. Dia akan mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah selain khusyuk. Maka maqam ikhlas ini sebagai batu loncatan atau wasilah yang menghantarkan dia kepada maqam yang pertama tadi. Maqam musyahadah. Setelah ikhlas, karena dia tahu batinnya juga diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka hal itu menghantarkan dia untuk beribadah kepada Allah secara fokus, khusyuk, seolah-olah dia menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan huruf fa di dalam kalimat ini, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Huruf fa. Fa di sini disebut li ta'lil. Ta'lil itu yang memberi makna sebab, ya. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Maknanya keyakinan bahwa Allah melihat kamu bisa menghantarkan kamu kepada keyakinan kamu akan beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini ada hubungan sebab akibat. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak menerangkan di dalam banyak ayat bahwa Allah Maha menyaksikan seluruh yang dilakukan manusia dalam kesendirian di tengah orang ramai, baik zahirnya ataupun batinnya. Coba lihat umpama Al-Quran surah Yunus 61. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittafiduna fihi." Kata Allah, tidaklah kamu berada dalam satu keadaan, tidaklah kamu membaca satu dua ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan kecuali kami Maha menyaksikan kalian ketika kalian mengamalkan amalan itu. Semuanya disaksikan. Ini disebut dengan maqam muraqabah. Allah menyaksikan kamu. Coba lihat Al-Quran di ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 217. Makna syu'ara itu para penyair, bukan pemusik. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Kata Allah, bertawakallah kalian kepada yang Maha Aziz dan Maha Rahim. Dialah yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan ketika kamu merubah posisimu ketika sujud. Dan sungguhnya dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini juga ayat tentang muraqabah. Allah melihat, menyaksikan. Maka para wali Allah yang bertakwa kepada Allah, yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, hatinya, jiwanya menyadari bahwa ilmu Allah, kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu,
termasuk ucapan dia lahir ataupun batin, amalan dia lahir ataupun batin, termasuk niat dan rahasia-rahasia yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ketika dia bergerak, ketika dia berdiam diri, dalam keadaan bagaimanapun dia beramal, dimanapun dia beramal, kapanpun dia beramal, maka Allah Azza wa Jalla selalu mengawasinya. Itu yang disadari oleh orang-orang bertakwa yang menjadi wali Allah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Coba apa yang dikatakan oleh Allah. Ini Allah menerangkan bagaimana Allah bersikap kepada wali-walinya, kepada orang-orang bertakwa. Kata Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru biha, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyannahu, wa la in adhani la'idannahu, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Kata Allah, siapa yang mengumandangkan genderang perang kepada waliku, maka aku umumkan perang kepada orang itu. Yang memusuhi wali-wali Allah, siapa wali Allah? Bukan orang yang bisa terbang. Itu mah Superman dan Gatot Kaca. Itu pun hanya ada di cerita, di film. Pada kenyataannya nggak bisa orang terbang. Kalau ada orang terbang karena kesaktiannya, karena kewaliannya, bisa terbang menembus langit, bisa menembus atap, itu tukang ngadongeng itu. Itu mungkin korban film Superman, korban film wayang Gatot Kaca mungkin ya. Nggak ada orang yang bisa terbang. Tapi ada ya orang yang dengan pedenya terbang, terbang. Karena ketakwaannya, kewaliannya. Ya. Seolah-olah jamaahnya itu anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi. Ya ada memang banyak yang percaya. Itu anak kecil. Siapa orang yang memusuhi waliku? Aku kumandangkan pengumuman perang kepada orang itu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara yang lebih aku sukai dibandingkan melaksanakan apa yang aku wajibkan. Maknanya cara taqarrub kepada Allah terbaik adalah dengan cara mengamalkan apa yang Allah wajibkan. Salat fardu yang 5 waktu, Ramadan, haji umroh yang pertama kali, ya zakat. Pokoknya lakukan hal yang fardu itu taqarrub yang paling Allah cintai. Terus tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah. Kalau sholat, rawatib, tahajud, tahiyatul masjid, syukur wudhu, dan seterusnya. Kalau saum, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Daud, dan seterusnya. Umroh terus-terusan, dan seterusnya. Infak, sodako. Amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku akan mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri.
Kalau dia butuh perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Itu wali Allah. Gak harus sakti, enggak. Nabi SAW aja nggak bisa terbang. Kan bisa mi'raj, nggak terbang tuh. Itu mah mukjizat dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Para nabi nggak ada yang bisa terbang. Para sahabat sehebat apapun ketakwaan mereka nggak ada yang bisa terbang. Para ulama juga enggak. Kalau ada disebutkan ulama ahlus sunnah ahli tauhid bisa terbang, itu dongeng orang yang ngarangnya itu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, wali Allah itu orang yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang fardu ataupun dan yang sunnah. Maka kalau aku sudah mencintainya, seluruh indranya, makna aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan kakinya, hafidhuhu ala sam'ihi wa ala basari wa ala kulli aqwalihi wa af'ali an maharimillah. Allah akan menjaga dia semua indranya, pendengarannya, penglihatannya, tangan, kaki, ucapan dan perbuatannya serta niatnya dari hal-hal yang Allah haramkan. Dijaga oleh Allah. Karena cintanya Allah kepada hamba ini dijaga jangan sampai terjerumus tuh. Itu wali Allah. Tidak disebutkan dalam hadis ini, siapa yang sudah aku cintai sebagai waliku, aku akan berikan kemampuan dia untuk terbang, untuk menghilang, untuk jalan di atas air. Enggak ada. Lalu kata Allah, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Tidak pernah aku merasa bimbang terhadap apa yang aku lakukan kepada hambaku seperti kebimbanganku dalam mematikan jiwa seorang mukmin. Dia membenci kematian dan aku pun tidak mau menyakitinya. Tapi mau tidak mau dia harus mati. Kan gitu ya, nggak ada orang yang apa? Yang abadi. Ketika orang akan mati, dia mengalami kesakitan yang namanya apa? Sakaratul maut. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau 2 kali lipat penderitaan saat sakaratul mautnya dibanding umumnya manusia. Ketika menjelaskan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, fahaula dzakarullaha ta'ala fadzakarahum wa syakaruhu fasyakarahum wa tawallahu wa wala fihi fatawallahum wa adu a'da'ahu li ajlihi fa'adana bil harbi man adahum wa ahsanu ibadata rabbih fa ahsana jazaa'ahum wa ajzalahu abaduhu ala qadri ma'rifatihim bihi fajazahum bifadlihi wazad. Ketika menjelaskan hadis ini berkata muallif, para wali Allah, mereka selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun selalu ingat kepada mereka. Mereka selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah pun membalas syukur mereka. Mereka itu komit loyal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pun loyal mencintai mereka. Mereka memusuhi musuh-musuh Allah. Karena Allah, maka Allah pun mengumandangkan genderang perang kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka berbuat ihsan ketika beribadah kepada Allah, Allah pun memberi balasan dengan yang lebih baik. Mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan kadar makrifat ilmu mereka kepada Allah, Allah berikan balasan yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 62, kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Yang lebih baik, bukan yang sama, bukan yang setimpal. Maka disebut lilladzina ahsanu al-husna, bukan al-hasanah. Al-husna itu isim tafdil dari al-hasanah. Isim tafdil itu superlatif. Yang
atau yang lebih. Siapa orang yang berbuat baik, Allah akan beri balasan dengan yang lebih baik atau yang terbaik. Bukan yang setimpa dengan perbuatan manusia, enggak. Allah pasti berkali-kali lipat balasannya waziyadah dan ada balasan tambahan. Apa balasan tambahannya itu? Yaitu bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Disebutkan. Falamma kanu ya'buduna Allah fid dunya ala wajhil hudur wal muraqabah ka'annahum yarunahu biqulubihim wa yanzuruna ilaihi fi hali ibadatihim iyah kana jazaohum ala dzalika an-nadhr ila wajhil tabaraka wa ta'ala fil akhirah iyanan bi absarihim. Kata mu'alif, ketika para wali Allah beribadah kepada Allah ketika di dunia dalam bentuk ihsan, seolah-olah melihat Allah dan mereka meyakini diawasi oleh Allah. Ketika beribadah seolah-olah mereka melihat Allah dengan hati mereka, memandang kepada Allah Azza wa Jalla ketika ibadah, maka balasannya nanti mereka diizinkan melihat wajah Allah di akhirat dengan mata kepala mereka sendiri. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang cemerlang sumringah bercahaya karena bisa melihat wajah Allah. Itu hanya ahli surga di surga. Sebaliknya wa'aksu. Sebaliknya orang-orang yang mendustakan Allah, di dalam hati mereka ada ron, ada kotoran, ada noda. Karena dosa-dosa mereka, mereka itu ketika di dunia hatinya buta, tidak bisa melihat Allah dan ajarannya, di akhirat mereka pun nggak bisa melihat Allah. Karena mereka ada di neraka. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari melihat Allah di hari kiamat terhalang. Nggak bisa melihat Allah. Mereka yang dimaksud di sini adalah ahli neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka tidak bisa melihat wajah Allah, menunjukkan ahli surga bisa melihat wajah Allah. Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah terlihat di surga. Tapi tak bisa terlihat oleh ahli neraka di neraka. Makanya disebut oleh mu'alif lamma kana haluhum fid dunya at-takdzib fa'aqabahum dzalika at-takdzib tarakumur ran ala qulubihim hatta hujibat an ma'rifatihi wa muraqabatihi fid dunya fakana jazaohum ala dzalik an hujibu an ru'yatihi fil akhirah. Karena orang-orang kafir ketika di dunia mendustakan ayat-ayat Allah. Setelah mendustakan ada ron dalam hatinya. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Itu ron itu noda. Yang kotoran dalam hati mereka karena dosa-dosa mereka. Maka hati mereka ketika di dunia terhalang tidak mengenal Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, merasa bebas. Buta mereka tentang Allah dan syariatnya, maka balasannya mereka pun terhalang di akhirat tidak bisa melihat wajah Allah. Ya, inilah penjelasan tentang ihsan sebagai level tertinggi dari tingkatan dalam beragama, 3 level Islam, iman dan ihsanlah level tertinggi karena itu adalah memperbagus amalan zahir dan juga amalan batin. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.